kembali lagi di channel YouTube Smart Weekend Profesional. Saya Laila, saya selaku host dalam episode kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita masih membahas terkait hak kekayaan intelektual. Yang mana teman-teman sudah tahu kan ya, bahwasanya bidang-bidang dalam hak kekayaan intelektual itu sangat banyak sekali. Namun, pada podcast kali ini kita hanya membahas satu bidang aja nih teman-teman, yaitu terkait merek. Nah, nanti kita akan membahas mengenai jenis-jenis pelanggaran hak merek dan juga upaya hukumnya. Nah, pada podcast kali ini kita sudah ditemani teman diskusi kali ini, yaitu Kak Amarullahi Ajabi dari PDB Law Firm. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Amar, bagaimana kabarnya Kak? Halo Kak Laila, kabar saya baik. Kabar Kak Laila bagaimana? Alhamdulillah baik sekali Kak Amar. Oke Kak, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kak Amar karena telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya dalam podcast kali ini. Iya, terima kasih kembali Kak Laila. Oke, Kak Amar, kemarin-kemarin nih aku melihat di media sosial, di internet, bahwasanya itu banyak sekali pemberitaan terkait pelanggaran merek nih Kak, terutama di Indonesia sendiri nih Kak. Iya. Nah, aku ingin tanya kepada Kak Amar, sebenarnya bagaimana sih konsep terhadap pelanggaran atas merek itu Kak? Oke, jadi konsep dasar pelanggaran hak atas merek kita dapat merujuk pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, dalam pasal tersebut mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Nah, gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan atau juga dapat gugatan mengenai penghentian segala kegiatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi dari pasal tersebut adalah kalimat mengenai mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Nah, itulah yang menjadi dasar adanya sebuah pelanggaran hak atas merek. Nah, untuk menentukan ada atau tidaknya sebuah pelanggaran hak atas merek, kita harus memastikan terlebih dahulu nih Kak, merek tersebut sudah didaftarkan di DJKI atau belum. Jika merek tersebut sudah didaftarkan di DJKI, maka hal tersebut secara hukum merupakan sebuah pelanggaran hak atas merek. Namun, begitu pula sebaliknya, jika ternyata merek tersebut belum didaftarkan di DJKI, maka perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah pelanggaran hak atas merek Kak. Oke, jadi untuk konsep pelanggaran atas merek kita bisa melihat di pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek gitu ya Iya, Kak. betul. Pun juga di Indonesia karena menganut sistem first to file, benar begitu Kak? Iya. Yang mana sudah kita bahas di video sebelumnya ya kan? Iya. Oke, buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya terkait merek, teman-teman dapat melihat di link di atas ya. Oke, lanjut nih Kak, terkait konsep pelanggaran merek yang sudah Kakak sampaikan tadi nih Kak, aku mau tanya nih Kak, apa aja sih Kak jenis-jenis pelanggaran terhadap merek itu Kak? Oke, jadi setelah kita memahami konsep dasar pelanggaran hak atas merek yang berasal dari mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis, untuk mengetahui apa saja sih pelanggaran-pelanggaran yang ada pada merek, kita dapat melihat di pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek. Nah, pasal tersebut mengatur bahwa permohonan ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan yang pertama, merek terdaftar milik pihak lain untuk merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Jadi, teman-teman apabila ingin melakukan pendaftaran merek, saya sarankan terlebih dahulu untuk mengecek di PDKI atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual secara online. Nah, di situ teman-teman mengecek mereknya yang akan didaftarkan nih sudah didaftarkan atau belum di DJKI. Yang kedua adalah merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Jadi bagi teman-teman yang berniatan nih untuk melakukan atau meniru merek yang sudah terkenal sebelumnya dengan harapan agar mereknya teman-teman akan lebih terkenal juga, saya sarankan nih niatan tersebut diurungkan terlebih dahulu gitu. Karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak atas merek. Sama hal yang ketiga ini, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Jadi sama juga merek terkenal milik pihak lain tidak bisa dilakukan sama seperti kita melakukan pendaftaran merek itu. Karena walaupun merek tersebut jenisnya berbeda dengan merek terkenal tersebut. Karena misalnya apa? Saya kasih contoh begini, merek teman-teman ini produknya atau jenisnya adalah tas. Tapi teman-teman mendaftarkannya sebagai merek KFC gitu. KFC ini kan sebuah merek terkenal di bidang atau jenis gerai makanan.
cepat saji, makanan cepat saji. Nah, teman-teman jenisnya adalah tas. Kan hal tersebut berbeda ya antara gerai makanan dan tas. Tapi karena merek KFC merupakan merek terkenal di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, gerainya telah tersebar di mana-mana, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan atau merupakan sebuah pelanggaran hak atas merek. Yang keempat adalah terdaftar sebagai indikasi geografis. Jadi tidak bisa juga merek teman-teman yang didaftarkan ini ternyata sudah didaftarkan sebagai indikasi geografis. Misalnya saya kasih contoh, teman-teman punya produk kopi atau jenisnya kopi, ingin mendaftarkan sebagai merek Kopi Kintamani Bali gitu. Karena Kopi Kintamani Bali sudah merupakan terdaftar sebagai indikasi geografis, maka tidak bisa didaftarkan sebagai merek. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak atas merek. Oke Kak, jadi untuk mengetahui pelanggaran atas merek, kita bisa melihat di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek gitu Iya, ya Kak. betul. Dan juga yang Kakak sampaikan tadi merupakan tips-tips gitu ya Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali. Lanjut nih Kak, karena Iya. kita sudah mengetahui pelanggaran atas merek, ada nggak sih Kak upaya hukum yang bisa kita tempuh gitu Kak? Oke, jadi apabila ternyata ditolak atau diduga melakukan pelanggaran hak atas merek yang kita daftarkan, teman-teman dapat melakukan upaya hukum, yakni permohonan banding ke Komisi Banding Merek. Nah, Komisi Banding Merek itu apa sih? Komisi Banding Merek ini merupakan badan khusus independen yang di bawah lingkungan Kemenkumham yang bertugas mengurusi urusan pemerintahan terkait dengan merek. Nah, tugasnya daripada Komisi Banding Merek ini nantinya akan menilai dan memeriksa permohonan pendaftaran merek yang teman-teman yang ditolak oleh DJKI. Lalu Komisi Banding Merek ini memberikan pendapat diterima atau tidak begitu ke merek yang telah ditolak oleh DJKI. Nah, untuk mengenai permohonan banding merek ini, teman-teman dapat melakukannya secara mandiri melalui online atau konsultan kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Begitu, Kak. Oke, jadi kita kalau nanti terjadi pelanggaran atas merek atau terjadi penolakan atas pendaftaran merek, kita bisa mengajukan permohonan ke Komisi Banding Merek gitu ya Kak. Betul. Tapi gini Kak, kalau umpama nih ada keputusan Komisi Banding Merek ternyata masih ditolak gitu Kak, ada nggak sih Kak upaya hukum yang bisa kita tempuh gitu? Oke, jadi apabila ternyata Komisi Banding Merek tetap menolak permohonan merek kita, tapi kita tetap yakin nih bahwa merek yang kita daftarkan ini tidak termasuk dalam pelanggaran hak atas merek. Nah, teman-teman dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Nah, dalam mengajukan gugatan ke pengadilan niaga ini, teman-teman wajib hukumnya untuk didampingi dengan advokat atau konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar. Nah, apabila ternyata pengadilan niaga berpendapat menolak juga sama seperti pendapatnya DJKI dan Komisi Banding Merek, teman-teman dapat melakukan upaya hukum terakhir yakni kasasi ke Mahkamah Agung, Kak. Oke, jadi ketika nanti terjadi pelanggaran atas merek ataupun terjadi penolakan atas pendaftaran, kita bisa melakukan permohonan ke Komisi Banding Merek. Pun kalau ditolak, kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dan untuk yang terakhir kita upaya terakhir itu yaitu kasasi gitu ya Kak. Ke Mahkamah Agung, betul. Ya benar. Oke. Ternyata Kak, dari yang Kakak sampaikan tadi, yang Kakak jelaskan, banyak sekali ilmu-ilmu dan informasi yang kita terima, terutama bagi saya sendiri nih Kak. Karena juga pembahasan kali ini sudah berakhir, telah selesai, jadi selesai juga podcast kali ini nih Kak. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Amar karena telah bersedia hadir dalam podcast kali ini. Terima kasih kembali Kak Laila, senang berbincang dengan Kak Laila. Semoga selanjutnya ke depannya kita dapat berbincang lebih lanjut lagi. Iya, amin. Terima kasih ya Kak Amar. Oke, buat teman-teman, karena kita telah usai pembicaraan kali ini terkait merek bersama Kak Amar, untuk teman-teman yang ingin memperdalam ilmu terkait hak kekayaan intelektual atau pelatihan lainnya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diadakan Smart Bukan Profesional. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengakses di website kami yaitu di www.wiloj.id. Oke teman-teman, sampai di sini diskusi kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan menarik terkait hukum, pajak, dan lain sebagainya. Salam smart!